Selamat datang kembali di channel podcast Dongeng, tempat di mana jejak sejarah berbisik dan legenda bangkit kembali dari tidurnya. Selamat datang. Coba bayangkan sejenak, sebuah sore di Spanyol, di kota tua bernama Alcalá, nggak jauh, cuma 15 menit dari gemerlapnya Madrid. Di sana ada sebuah bangunan kuno yang berdiri kokoh. Dari luar, ya kelihatannya seperti gereja biasa yang udah jadi saksi zaman. Gereja tua yang megah? Tapi, pernahkah Anda berpikir kalau dinding batu yang dingin itu mungkin menyimpan sebuah rahasia? Mungkin sebuah ruh yang lama tertidur. Nah, ini dia pengaitnya. Karena bangunan yang sekarang jadi gereja itu sesungguhnya pernah menjadi saksi bisu kejayaan Islam. Ia adalah bekas masjid dari era kekhalifahan Abbasiyah yang agung. Sebuah gema dari masa lalu ya? Dan hari ini, kita akan membahas sebuah kisah tentang gema yang coba dibangkitkan kembali. Tepat. Ini bukan cuma soal bangunan, tapi soal sebuah tekad besar dari negeri yang sangat jauh. Mari kita langsung lompat ke momen kuncinya. Oktober 2022, ada sebuah delegasi dari Indonesia, tepatnya dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, datang ke sana. Iya, dipimpin oleh Dr. Saad Ibrahim pada waktu itu. Dan di hadapan banyak orang, saat beliau menceritakan rencana besar mereka untuk tempat ini, ada satu momen yang sangat kuat. Suaranya bergetar. Bahkan sampai terisak ya menurut beberapa laporan. Betul, beliau tidak kuasa menahan tangis. Tapi sumber-sumber kita semua sepakat, ini bukan tangisan kesedihan. Bukan, ini adalah getaran jiwa karena sesuatu yang disebut Al-Iradah Al-Kubra. Tekad yang teramat besar. Sebuah frasa yang kuat sekali. Tapi di luar emosinya, apa sih sebenarnya tekad besar yang dimaksud ini secara strategis? Nah, disitulah kita harus mulai membedahnya. Al-Iradah Al-Kubra ini bukan sekedar slogan emosional ya. Dari pernyataan Dr. Saad dan dokumen yang ada, tekad ini punya setidaknya 3 pilar utama. Oke, apa saja itu? Pertama, dan ini yang paling ambisius, adalah membangun kembali peradaban. Membangun peradaban. Wah, itu kata-kata yang berat. Maksudnya gimana? Maksudnya bukan penaklukan ya, sama sekali bukan. Ini lebih ke upaya simbolis untuk mengembalikan tradisi keilmuan Islam. Tradisi yang dulu pernah bersinar terang di Eropa lewat Andalusia. Jadi fokusnya itu ilmu pengetahuan dan pencerahan. Jadi lebih ke restorasi intelektual bukan teritorial. Itu poin yang penting banget. Tepat sekali. Oke, itu pilar pertama. Lalu yang kedua? Pilar kedua adalah internasionalisasi dakwah. Nah, ini perlu kita kasih konteks sedikit. Muhammadiyah ini kan bukan organisasi kecil. Bukan sama sekali. Salah satu yang terbesar di dunia. Betul. Dengan jutaan anggota, ribuan sekolah, ratusan universitas, rumah sakit di seluruh Indonesia. Jadi, ketika mereka bicara soal go international, mereka punya sumber daya dan infrastruktur untuk benar-benar melakukannya. Ini langkah logis berikutnya bagi mereka. Masuk akal. Dan yang ketiga, saya lihat di catatan, adalah misi rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Ini terdengar sangat universal ya? Nah, ini adalah bingkai utamanya. Dr. Saad Ibrahim dikutip mengatakan, tujuannya adalah bersama-sama membangun peradaban mulia bagi kemanusiaan universal. Dengan memakai frasa ini, mereka secara sadar memposisikan proyek ini bukan sebagai proyek eksklusif untuk umat Islam, tapi sebagai kontribusi untuk masyarakat Eropa dan dunia. Ini cara cerdas banget sih untuk membingkai ulang narasi Islam kembali ke Eropa. Dari yang tadinya bisa jadi konfrontatif. Menjadi narasi yang kolaboratif. Tepat. Saya jadi penasaran dengan narasi membangun kembali peradaban itu. Di satu sisian itu sangat inspiratif, tapi di sisi lain, di Eropa sekarang yang lagi sensitif banget sama isu identitas dan imigrasi, apa istilah itu nggak bisa disalahartikan? Bisa memicu ketakutan atau backlash kan? Pertanyaan yang sangat krusial. Dan sepertinya ya mereka sangat sadar akan resiko ini. Jadi gimana strategi mereka? Kalau kita lihat polanya, strategi mereka adalah dengan sangat kuat menekankan aspek akademis. Begitu rencana ini diumumkan, 2 universitas besar langsung merespon. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atau UMSIDA dan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Oh, langsung ada dukungan dari universitas. Dan ini bukan kebetulan. Dukungan dari universitas sejak awal itu sinyal yang kuat banget. Sinyal bahwa yang ingin mereka bangun itu bukanlah sekedar masjid untuk ibadah ritual. Melainkan sebuah pusat kajian Islam modern. Center for Islamic Studies. Ini mengubah permainan ya. Tujuannya bukan mengubah demografi,
tapi memberikan kontribusi intelektual. Tepat. Strategi yang sangat cerdas. Dengan begitu, mereka menawarkan dialog, bukan dominasi. Mereka menawarkan beasiswa, penelitian, bukan cuma ritual. Ini yang membedakan mereka dari banyak proyek masjid lain di Eropa. Oke, mari kita bahas lokasinya. Alcalá, gereja bekas masjid era Abbasiyah. Simbolismenya luar biasa. Tapi ada satu detail menarik di laporan kunjungan mereka. Yang mana tuh? Saat delegasi datang, gereja itu nggak kosong. Masih ada sekitar 15 orang yang lagi ikut misa. Apa artinya detail kecil ini? Wah, itu detail yang sangat penting. Itu menunjukkan kompleksitas di lapangan. Ini bukan soal membeli bangunan kosong atau runtuhan, kan? Betul. Ini harus ada negosiasi yang super hati-hati dengan keuskupan setempat dan yang paling penting dengan komunitas lokal di sana. Sumber-sumber kita belum merinci gimana mereka akan menavigasi itu, tapi ini jelas rintangan terbesar. Oke, kita masuk ke aspek praktisnya. Visinya megah, tapi gimana implementasinya? Lahan seluas 3-4 ribu meter persegi di dekat ibu kota Spanyol pasti nggak murah. Pasti. Dan mengubah fungsi bangunan bersejarah yang terdaftar sebagai gereja, tantangan hukumnya pasti luar biasa. Apa sumber-sumber kita ada petunjuk soal strategi pendanaan dan legalnya? Soal angka nggak ada yang eksplisit ya, tapi kita bisa menarik kesimpulan dari model gerakan Muhammadiyah itu sendiri. Maksudnya? Inisiatif ini kan bergeraknya secara bottom up, dari bawah ke atas. Artinya, ini bukan proyek yang didanai satu orang super kaya atau negara. Kemungkinan besar ini akan didanai lewat penggalangan dana massal. Dari jutaan anggota Muhammadiyah itu sendiri? Betul. Model sedikit-sedikit jadi bukit ini adalah kekuatan utama mereka. Ini juga yang menciptakan rasa kepemilikan kolektif yang kuat. Semacam crowdfunding dari basis anggota mereka. Oke, masuk akal. Lalu soal hukumnya. Nah, itu dia the million dollar question-nya. Hukum zonasi dan pelestarian cagar budaya di Eropa itu sangat ketat. Mengubah gereja jadi masjid, apalagi yang punya nilai sejarah, itu proses yang bisa makan waktu bertahun-tahun, penuh potensi sengketa. Jadi gimana kira-kira solusinya? Kemungkinan besar, ya, mereka harus kompromi. Mungkin tidak mengubah fungsi bangunan utama gerejanya, tapi membangun fasilitas baru di lahan yang sama sebagai pusat kajiannya. Sementara bangunan bersejarahnya dilestarikan atau dialihfungsikan jadi sesuatu yang lebih netral. Tapi ini masih spekulasi ya. Ini menarik. Kalau kita hubungkan semua titiknya, apa yang kita lihat ini kan sebuah fenomena yang lebih besar, bukan kejadian yang terisolasi. Betul, ini bagian dari tren internasionalisasi Muhammadiyah yang lebih luas. Kita tahu, mereka sudah punya perwakilan di 5 benua. Ada Muhammadiyah Australia College. Ada kegiatan amal di Mesir dan banyak lagi. Nah, bagaimana proyek Spanyol ini jadi puncak atau penanda paling simbolis dari gerakan global mereka itu? Karena Spanyol atau Al-Andalus itu punya tempat yang nyaris mitologis dalam imajinasi kolektif umat Islam. Itu adalah simbol puncak pencapaian sains, budaya, dan toleransi. Beda ya rasanya dengan mendirikan sekolah di Australia? Beda banget. Mendirikan sekolah di Australia itu pernyataan tentang masa depan. Tapi kembali ke Spanyol, itu pernyataan yang menyentuh akar sejarah dan identitas yang sangat dalam. Ini cara Muhammadiyah Bilal, kami bukan cuma organisasi dari Indonesia, kami adalah pewaris sah dari tradisi intelektual Islam global. Dan ini juga secara nggak langsung menantang pusat gravitasi dunia Islam yang selama ini selalu diasosiasikan dengan Timur Tengah kan? Tepat sekali. Ini mungkin poin analisis yang paling penting. Selama berabad-abad, pusat intelektual dan finansial Islam itu di Kairo, Damaskus, Baghdad, atau sekarang di negara-negara Teluk. Iya. Sebuah inisiatif yang lahir dari Jawa Timur, didanai oleh orang Indonesia untuk mendirikan pusat keilmuan di Eropa, itu adalah sebuah pernyataan geopolitik yang sangat kuat. Sebuah pergeseran soft power. Betul, pergeseran soft power dalam dunia Islam, dari dunia Arab ke Asia Tenggara. Islam di Indonesia, yang sering diasosiasikan dengan demokrasi dan pluralisme, sekarang mencoba mengekspor modelnya ke panggung dunia. Jadi, dari sebuah isak tangis di Alcalá, kita bisa menarik garis lurus ke pergeseran geopolitik global. Ini benar-benar sebuah pembahasan yang dalam. Dan ini menunjukkan bagaimana sebuah tindakan simbolis bisa punya bobot yang jauh lebih besar daripada nilai materialnya. Mereka nggak cuma beli tanah dan bangunan, mereka sedang membeli sebuah narasi. Narasi tentang masa lalu. Untuk membentuk identitas di masa sekarang dan sebagai pijakan untuk melompat ke masa depan.
Apakah proyek ini akan berhasil atau tidak itu soal lain, tapi ambisinya sendiri sudah jadi sebuah cerita. Oke, jadi kalau kita simpulkan, ini bukan cuma kisah tentang rencana pembelian sebuah gereja. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah organisasi masyarakat sipil dari negara mayoritas Muslim terbesar di dunia sedang mencoba mendefinisikan ulang perannya di panggung global. Dan mereka melakukannya dengan cara yang sangat strategis, menekankan akademisi di atas ritual, kolaborasi di atas konfrontasi, dan menggunakan kekuatan kolektif basis massa mereka sebagai mesin penggerak. Sebuah model gerakan sosial keagamaan abad ke-21 yang menarik untuk dipelajari. Kisah ini belum berakhir. Ia adalah babak baru yang sedang ditulis dengan tinta tekad. Ia mengajarkan kita sesuatu, bahwa sebuah mimpi besar bisa lahir dari mana saja, bahkan dari sebuah sudut di Jawa Timur untuk mengubah dunia. Sekarang, saya ingin bertanya pada Anda, jika mereka mampu bermimpi memulihkan jejak peradaban di Eropa, apa mimpi besar yang sedang Anda simpan di dalam hati hari ini? Tertarik dengan kisah peradaban lainnya? Berlangganan podcast Dongeng sekarang dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan jejak sejarah berikutnya.